Azimil ilmi. Buah karya beliau Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah beliau Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizallahu ta'ala sudah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya pada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, yaitu dalam kitab beliau Khurasatu Ta'zimil Ilm, dan kali ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa lana wa li jami'il muslimina. Al-ma'qidul 'ashir mulazamatu adabil ilmi. Naam, al-ma'qidul 'ashir, prinsip yang ke-10, mulazamah. Mulazamah itu artinya apa? Terus menerus, selalu, senantiasa. Yaitu arti dari mulazamah. Konsisten. Apa yang senantiasa dilakukan? Adabil ilmi, adab ilmu. Senantiasa menjaga adab ilmu. Itulah prinsip yang ke-10. Ada sebagian orang belum mengerti apa hubungannya antara ilmu dengan adab. Kenapa? Karena dia pikir ilmu itu hanya urusan otak, hanya urusan menghafal, hanya urusan kecerdasan. Enggak, bukan seperti itu. Ilmu agama itu adalah urusan perilaku, bukan hanya urusan menghafal, urusan etika, urusan akhlak. Jadi ilmu itu bukan sekedar untuk dihafalkan, bahkan ilmu itu hanya sekedar sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu mengamalkan ilmu tadi. Makanya seharusnya semakin banyak orang menghafal ilmu agama, maka akan semakin tinggi adabnya. Semakin banyak orang menghafal ilmu agama, maka seharusnya semakin tinggi adabnya, semakin mulia akhlaknya. Maka santri yang senior, ya, santri yang senior berarti yang sudah 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, itu seharusnya adabnya lebih baik daripada santri junior yang baru masuk tahun pertama. Maka sop pertama ini idealnya itu diisi sama yang sudah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bukan malah yang 6 tahun, 5 tahun malah di belakang. Bukan karena jadi petugas loh. Bukan karena jadi petugas. Kalau jadi petugas untuk ngawasi, it's okay lah, enggak masalah. Karena memang ada tugas. Tugas enggak ada tugas apa-apa. Ya. Bukannya ngasih contoh sama kelas 1, malah contohnya ngobrol di belakang. Ya. Enggak jelas apa yang diobrolin. Enggak bener yang kayak gitu tuh. Ya. Jadi orang itu tambah lama belajar agama, ilmu agama, itu tambah baik akhlaknya. Tambah menjaga omongannya. Masa santri kelas 1 lebih sopan daripada santri kelas 4? Santri kelas 2 tahun kedua lebih sopan daripada santri kelas 6 atau tahun ke-6? Di mana efek ilmu yang antum hafalkan? Di mana efek ilmu yang antum pelajari? Ya. Jadi semakin lama kita belajar ilmu agama, adab kita itu semakin baik. Bukan malah sebaliknya. Qala Ibnul Qayyim, Iqra.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. Nah, apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya adab. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang itu tergantung adabnya. Jadi kalau seseorang pengen beruntung, pengen sukses, itu dilihat dari adabnya. Semakin mulia adabnya, maka dia akan semakin sukses, akan semakin beruntung. Kebalikannya kata beliau, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Semakin kurang adab seseorang, maka dia akan semakin malang dan semakin gagal dalam seluruh urusannya. Semakin orang kurang adab, semakin orang tidak mempraktekkan akhlakul karimah, maka dia akan semakin gagal dalam seluruh urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Walastujliba wa mastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Modal terbesar untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat adalah adab. Semakin orang adabnya tinggi, maka semakin banyak kebaikan dunia dan akhirat yang akan didapatkannya. Kebalikannya, walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Semakin kurang adab seseorang, maka keberuntungan di dunia dan akhiratnya semakin berkurang. Yang dia dapatkan adalah kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ini bukan hanya urusan agama aja, urusan dunia pun sama. Ya. Pekerjaan di kantor misalnya, atau di tempat kerja yang lainnya, semakin pekerja itu beradab, berakhlak, maka akan semakin mudah kenaikan pangkatnya. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan pekerjaan, ya. Silahkan dianalogikan, dikiaskan dalam seluruh hal. Semakin orang mulia akhlaknya, maka akan semakin dimudahkan urusannya. Tapi sebaliknya, semakin seseorang akhlaknya jelek, urusan dunia dan akhiratnya pun juga akan semakin berkurang. Walaupun dia itu ningrat sekalipun, walaupun dia itu keturunan berdarah biru sekalipun. Apa kata seorang penyair? Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seorang itu tidak akan mungkin terangkat derajatnya kalau dia enggak punya adab. Wa iyyakun dza hasabin wa nasabi, sekalipun dia itu berdarah bangsawan. Jadi enggak usah terlalu bangga kalau antum itu keturunan ningrat, antum itu depannya ada label R. Apa R? Raden, laki-laki. Perempuan R, apa R? Roro. Ya, kalau laki-laki Raden, kalau perempuan Roro. Gak usah bangga kalau antum gak punya adab yang baik. Gak usah terlalu bangga antum itu anaknya ustadz, kalau antum itu tidak memiliki etika yang baik. Orang itu gak ngelihat antum anak siapa. Ya. Orang itu gak ngelihat, oh antum itu keturunan siapa. Yang pertama kali lihat sama orang lah adab antum. Antum ada berbicaranya gimana? Ada bersikapnya gimana? Itu yang akan dilihat sama orang. Ya. Jadi nggak usah terlalu membanggakan, oh bapak saya kayak gini, bapak. Itu kan bapak ente. Entenya gimana? Innal fata man yaquluha ana dza wa la yaqulu kana abi. Pemuda yang gentleman, ya. Yang gentleman, ya, itu adalah orang yang menunjukkan ini loh saya. Bukan, oh bapak saya kayak gini, bukan. Itu kan bapak ente. Yang kaya itu bapak ente. Yang punya mobil bapak ente. Yang ustaz bapak ente. Yang pejabat bapak ente. Ente enggak. Orang akan melihat bagaimana adab kita. Bukan melihat siapa bapak kita, mobil bapak kita, rumah bapak kita, perusahaan bapak kita. Bukan. Jabatan bapak kita. Oh bapak kita adalah orang yang terpandang.
ustadz terkenal di mana-mana. Bukan. Yang akan lihat adalah adab kita bagaimana. Ya. Maka jangan mengandalkan apa yang dimiliki oleh orang tua kita, tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Karena orang akan melihat itu. Bagaimana cara kita berbicara, sopan atau tidak. Bagaimana cara kita berteman, menyenangkan atau tidak. Bagaimana cara kita menghormati guru kita. Apakah kita beretika sama guru kita atau tidak. Itu yang akan dilihat. Bukan ente anak siapa, bukan ente punya perusahaan, bapak ente berapa perusahaannya, bukan. Ya. Apakah ente orang yang berketurunan berdarah biru? Enggak, bukan itu yang akan dilihat. Apa kata penyair? Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Yang punya nasab ningrat saja enggak akan berguna kalau enggak ada adabnya, apalagi yang enggak punya nasab. Sudah nasabnya enggak ada, adabnya enggak ada, habis. The end. Tamat. Ya. Lu orang punya nasab aja, nasab nih, nasabnya bagus nih, keren, darah biru, Raden, Roro, ya, atau pangeran misalnya. Tapi nggak punya adab, nggak dilihat sama orang. Itu yang punya nasab, apalagi nggak punya nasab. Ya. Maka nasab yang bagus, keren, masya Allah. Kalau diiringi dengan apa? Adab. Ya. Seandainya kita ditakdirkan sama Allah, orang tua kita biasa-biasa aja. Ya, bukan termasuk orang yang pejabat, juga bukan termasuk orang ningrat, juga bukan termasuk ulama, bukan termasuk ustadz. Nggak usah minder. Yang penting bagaimana kita menjaga adab kita. Bagaimana kita menjaga akhlak kita. Itu yang akan mengangkat derajat kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Inilah pentingnya adab yang beliau bawakan penulis di awal prinsip ke-10. Lanjut. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. Apa hubungannya antara adab dengan ilmu, Ustaz? Emang kalau orang beradab itu dia akan lebih lancar dapat ilmunya? Jawabannya na'am. Jawabannya iya. Semakin antum beretika, maka antum akan semakin dapat gampang memperoleh ilmu. Semakin antum tidak beretika, antum akan semakin susah untuk mendapatkan ilmu. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Wa innama yasluhu lil ilmi. Orang yang layak mendapatkan ilmu siapa? Man ta'addaba bi adabihi. Orang yang mempraktekkan adab. Adab itu macam-macam. Fi nafsihi, adab secara personal, adab pribadi kita, 1. Wadarsihi, adab ketika menghadiri pelajaran, 2. Wa ma'a syaikhihi, adab kepada gurunya, 3. Wa qaribihi, adab kepada teman-temannya. Berapa berarti? 4. 1. Fi nafsihi, apa berarti? Adab pribadi. Ya, sholatnya gimana, ngomongnya gimana, cara jalannya gimana, menjaga matanya gimana, menjaga telinganya gimana, menjaga lisannya gimana. Ini namanya adab secara pribadi. Yang kedua apa tadi? Fi darsi, ketika kajian kayak gini, ngantuk enggak, ngobrol enggak, apalagi ngalamun enggak. Ya. Itu adalah adab ketika di dars, ketika pelajaran, ketika taklim, ketika daurah, ya, ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, gimana adabnya? 2. 3. Wa ma'a syaikhihi, adab kepada gurunya gimana? Dipanggil sama ustadznya, fulan, cepat enggak mendatangi ustadznya? Ya, mendatangi panggilannya, dinasihati sama ustadznya, dengerin enggak? Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan? Ya, belum sempat apa? Belum sempat masuk sudah mental. Gimana dengerin nasihat ustadznya? Adab sama guru. Tadi udah kita kasih contoh, gurunya lagi ngapa-ngapain, bantu apa enggak? Ya, berusaha untuk berkhidmat kepada gurunya atau tidak? Itu adab dengan siapa? Guru. Yang keempat, wa qaribihi, dengan orang-orang terdekatnya. Siapa? Yuk teman-temannya. Ya, adab sama temannya gimana?
mentang-mentang senior, terus merendahkan yang junior, malah menjadikan junior ini sebagai pesuruh. Ya. Antum sana, ente siapa sih nyuruh-nyuruh? Kecuali kalau dia sebagai pengurus, ya apa di sini namanya? Jum'iyatut Thalabah ya? Iya. Apa istilahnya? Apa SPA? Santri Penugasan Akhir. Enggak yang pengurus ini loh, OSIS apa di sini? Jum'iyah JT. Oh, Jum'iyah Thalabah misalnya. Ya kalau dia ngatur memang itu tugas dia enggak masalah. Ya. Dan yang penting enggak berlebihan. Memang urusannya Jum'iyah Thalabah. Kalau bukan urusan Jum'iyah Thalabah, mentang-mentang jadi pengurus, tolong dong belikan makanan di luar. Ente siapa? Nyuruh-nyuruh. Mentang-mentang ente senior. Terus ini apa? Junior. Ente udah kelas 6, tahun ke-6, ini baru tahun ke-1. Gampang disuruh-suruh. Enggak seperti itu. Ya. Yang muda menghormati yang tua berusaha untuk menyayangi yang muda. Itulah adab kepada siapa? Kepada teman-temannya. Qala Yusuf ibnul Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Nanti kita akan jelaskan. Dengan adab engkau bisa memahami ilmu. Jadi ilmu bisa kita serap. Ilmu bisa kita mengerti. Ilmu bisa kita kuasai. Ilmu bisa kita pahami. Ilmu bisa kita hafal dengan adab. Itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi ilmu bukan hanya urusan menghafal atau tidak menghafal. Ilmu bukan hanya urusan IQ atau tidak IQ. Ilmu bukan hanya urusan kecerdasan atau tidak kecerdasan. Walaupun kecerdasan, IQ, menghafal, itulah bagian dari upaya kita untuk menguasai ilmu. Tapi tidak melulu itu. Yang lebih penting dari itu adalah adab. Kok bisa demikian? Li'annal muta'addiba. Perhatikan. Karena orang yang beradab, santri yang beradab, yura ahlan lil ilmi. Oleh gurunya akan dipandang, oh ini anak pantas dapat ilmu. Fayubzalu lahu, maka gurunya pun berusaha untuk memberikan ilmu yang dimilikinya kepada murid yang beradab itu. Jadi ketika guru, kayak gini nih guru nih, akan memperhatikan murid-muridnya. Mana di antara murid-muridnya yang memperhatikan, yang beradab, yang beretika, akan diperhatikan sama sang guru. Ketika ngelihat, oh si fulan ini beradab, oh si fulan ini orangnya memperhatikan, maka dia, si guru ini, akan berusaha secara maksimal mentransfer ilmu itu kepada murid yang beradab. Sebaliknya, kata beliau, wa qalilul adabi yu'azzul ilmu an yudayya'a indahu. Sebaliknya, guru yang melihat muridnya adabnya sedikit, adabnya tidak ada, maka dia akan merasa, aduh, eman-eman. Apa eman-eman? Eman-eman itu apa? Sayang, ilmu yang sedemikian mahalnya ana berikan kepada orang yang tidak punya adab ini. Paling-paling juga nanti sia-sia. Jadi itulah sikap seorang guru kepada murid. Antum yang belum jadi guru, nanti antum akan tahu bagaimana ketika orang jadi guru, dia akan memberikan ilmu kepada orang yang beradab. Itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan harapan tinggi, ya Allah mudah-mudahan muridku ini menjadi orang yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, guru ketika melihat muridnya kurang beradab, diomongin gak mendengar. Ketika kajian malah ngalamun, ngantuk, tidur, ngobrol. Dia mengajarkan ilmu, tapi hatinya itu tidak ikhlas sebenarnya. Hatinya itu berat. Ya Allah, ana luangkan waktu untuk ngajar anak kayak gini. Ya sudahlah, diajar aja. Gak maksimal niatnya. Niat gurunya itu tidak maksimal. Dan itu ketulusan dan tidak ketulusan hati seorang guru, itu adalah salah satu faktor terbesar yang akan membuat ilmu yang didapatkan oleh murid itu berkah atau tidak berkah. Ketika gurunya tulus ngajari muridnya, muridnya juga tulus untuk belajar kepada gurunya,
maka ketulusan dua pihak ini, murid dan guru, akan membuat ilmu yang didapatkan oleh murid berkah, bermanfaat buat sang murid dan buat sang guru. Tapi sebaliknya, ketika guru itu ngajarnya ogah-ogahan. Kenapa ogah-ogahan? Karena ngelihat muridnya kayak gitu. Ya Allah, ini anak diomongin susah banget, ya, dinasehati nggak pernah dengerin. Tapi ya anak juga punya kewajiban untuk ngajar, ya gimana lagi lah, asal menunaikan kewajiban. Akhirnya gurunya itu ngajarnya nggak plong, hatinya itu nggak terlalu tulus ngajarnya. Ini akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang antum dapatkan. Makanya perhatikan, antum bisa memperhatikan dua orang santri sama belajarnya 6 tahun, sama gurunya si A, belajar kitabnya sama, urutannya sama. Tapi antum perhatikan, si A dan si B ketika pulang kampung akan berbeda. Si A mendapatkan penerimaan maksimal dari masyarakatnya, berkah ilmunya. Si B, ya begitulah, ngajar tapi ya sedikit yang ngambil manfaat. Padahal lama belajarnya sama, 6 tahun. Padahal gurunya sama, kitabnya sama, durasi lama belajarnya juga sama. Akan tetapi yang satu ilmunya barokah, yang kedua ilmunya tidak barokah. Salah satu faktor terbesarnya adalah adab ketika dia belajar. Bagaimana dia bersikap kepada gurunya, bagaimana dia beradab ketika hadir di majelis ilmu, bagaimana dia beradab kepada teman-temannya, itu akan berpengaruh sangat besar terhadap keberkahan ilmu yang didapatkan. Makanya inilah maksud dari bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itulah engkau bisa mengerti, memahami, menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurumu kepadamu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan adab sehingga ilmu yang kita dapatkan akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Nah, masih lanjut. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. Nah, wa min huna, dari sebab inilah bahwa kesuksesan orang belajar itu tergantung adabnya. Dari poin inilah kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bita'allumil adabi kama ya'tanuna bita'allumil ilmi. Para salaf itu mereka sangat memperhatikan belajar adab seperti mereka memperhatikan belajar ilmu. Antum lihat biografi para ulama kita. Perhatian mereka untuk belajar adab sama seperti perhatian mereka untuk belajar ilmu. Upaya mereka untuk belajar adab sama seperti upaya mereka untuk belajar nahwu, shorof, hadis, tafsir, dan seterusnya. Apa kata Ibnu Sirin? Kanu, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, para ulama salaf, mereka belajar adab seperti mereka belajar ilmu. Jadi, kenapa banyak ilmu yang tidak berkah? Karena kita cuma fokus menghafal, tidak memperhatikan adab keseharian kita. Adab itu perlu dipelajari. Adab itu perlu dipelajari. Kalau perlu dipelajari, kenapa Imam Bukhari ngarang Al-Adabul Mufrad? Tebelnya segini, Al-Adab. Cuma bahas adab aja tebelnya segini, Al-Adabul Mufrad. Kenapa? Kalau ilmu tentang adab itu nggak penting, ngapain beliau ngarang buku itu? Para ulama kita banyak yang ngarang. Imam Nawawi, Riyadu As-Shalihin, banyak sekali bab tentang adab di situ. Bahkan hampir setiap kitab hadis, entah itu kitab hadis ahkam, entah itu kitab hadis al-jami' seperti Sahih Bukhari misalnya, kitab ahkam seperti Sunan Abi Dawud misalnya. Kenapa para ulama kita ngarang kitab-kitab hadis yang isinya
utamanya adalah ahkam atau al-jami', tapi ternyata mereka sisipkan satu bab, satu kitab khusus masalah adab. Karena mereka ngerti betul bahwa adab itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, apalagi seorang santri. Harus terus diajarkan adab itu. Ya. Nggak cukup hanya sekedar menghafal ilmu-ilmu alat, harus diajarkan adab. Bahkan kata beliau, inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sekelompok ulama salaf, mereka lebih mementingkan, mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Jadi bukan belajar ilmu dulu baru belajar adab, enggak. Belajar adab dulu baru belajar ilmu. Jadi ngapalin atau belajar tentang adab kepada Allah, adab pribadi, cara makan, cara berbicara, sebelum mereka menghafalkan tasrif, sebelum mereka menghafalkan nahwu, sebelum mereka menghafalkan jurumiyah, sebelum mereka menghafalkan ilmu-ilmu yang lain. Belajar adab dulu. Contohnya apa? Contohnya qala Malik ibnu Anas. Al-Imam Malik ibnu Anas. Beliau berkata, lifatan min Quraisyin. Beliau berkata kepada seorang pemuda dari suku Quraisy. Quraisy itu adalah ningrat. Ya, Quraisy itu ningrat, level Arab tertinggi, yaitu apa? Suku Quraisy. Beliau pernah mengatakan kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bena akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Kamu itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Belajar adab dulu. Bagaimana kamu bersikap? Bagaimana kamu beretika, bagaimana kamu berbicara, pelajari itu dulu sebelum kamu belajar ilmu. Karena ketimpangan antara adab dengan ilmu itu musibah besar. Betapa banyak orang-orang yang ditokohkan, entah itu secara jabatan, entah itu secara ilmu, tokoh agama atau tokoh masyarakat. Ya, tokoh agama ya ustadz, kiai, mubalik, itu tokoh agama. Tapi kalau dilihat dia cara berbicaranya, adabnya ketika ngajar, seperti orang yang di pasar, kata-kata yang keluar. Bayangkan antum, lagi ngajar kayak gini, taklim kayak gini, yang keluar kotoran manusia. Bayangkan, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kotoran manusia, kebun binatang. Ini guru ini harusnya belajar dulu. Belajar apa? Adab. Dia itu belum belajar adab, sudah duduk di meja, sudah duduk di kursi, di hadapan meja, ngajarin murid-muridnya. Ente itu perlu belajar dulu sebelum ente ngajar. Belajar apa? Adab. Adab berbicara, adab bersikap, adab kepada gurunya. Betapa banyak orang sekarang belajar dari gurunya abatasa, belajar tasrif, nahwu. Yang ngajari gurunya ini, yang ngajari hadza kitabun gurunya ini. Begitu dia punya ilmu dikit, yang menurut dia lebih tinggi daripada gurunya, langsung merendahkan gurunya, menjatuhkan gurunya. Ini apa? Ini gara-gara nggak belajar adab. Ya. Akhirnya begitu merasa ilmunya lebih tinggi dikit dari gurunya, atau merasa gurunya salah, dia benar, langsung dijatuhkan gurunya. Apa itu gurunya? Nggak tahu apa-apa. Ini gara-gara nggak belajar apa? Adab. Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Ada sebagian ungkapan yang berbunyi kayak gini, barang siapa yang mengajariku satu huruf, maka aku rela untuk menjadikan hambanya, rela untuk menjadi pembantunya, rela menjadi budaknya. Bayangkan ngajarin satu huruf. Guru antum di sini ngajarin berapa huruf? Berapa huruf? Huruf-huruf. Beratus-ratus huruf guru antum. Kalau ngajarin satu huruf saja, kita harusnya rela untuk menjadi pembantu beliau. Rela untuk berkhidmat kepada beliau, menservis apa kebutuhannya. Bagaimana dengan guru yang ngajarin kita ratusan kosakata, ratusan hadis, ratusan ayat? Ya, itulah adab. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Itu nasihatnya Imam siapa? Malik ibnu Anas. Abdullah Umar. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Qala Makhlad bin Husain libni Mubaraki yauman nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Naam. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Para ulama kita
selalu berupaya untuk menerangkan betapa tingginya kebutuhan kita kepada adab. Jadi ulama kita itu sering sekali mengingatkan, ayo nak, kita adab itu penting, pelajari, sering kayak gitu. Contoh, qala Makhlad Ibnul Husain libnil Mubarak. Makhlad ulama, Ibnul Mubarak ulama. Sama-sama apa? Ulama. Apa kata Makhlad kepada Ibnul Mubarak? Yauman, pada suatu hari. Nahnu, kita, ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita itu lebih butuh adab daripada ilmu. Kita ini lebih butuh adab yang banyak dibandingkan ilmu yang banyak. Ini ulama ngomong sama ulama. Bayangkan, ulama sama ulama. Dan kedua-duanya, Imam Makhlad maupun Imam Ibnu Mubarak sama-sama orang yang memiliki adab yang sangat tinggi. Sama-sama beradab tinggi. Tapi ulama dengan ulama ini saling mengingatkan, saling menasehati. Bahwa kita ini harus memprioritaskan belajar adab dalam keseharian kita. Kita harus ajari murid-murid kita adab. Kita harus ajari keluarga kita adab. Itu saking pentingnya adab, saling mengingatkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Maka di zaman ini, ustadz mengingatkan ustadz yang lain. Dai mengingatkan dai yang lain. Itu biasa. Kiai mengingatkan kiai yang lain. Mubalik mengingatkan mubalik yang lain. Ayo kita perhatikan adab murid-murid kita. Santri-santri kita, ayo kita perhatikan. Itu biasa. Dari ulama dahulu seperti itu. Maka ketika kita diingatkan, sudah jadi ustadz nih, diingatkan sama ustadz yang lain, harusnya kita mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Bukan malah, ente, anak itu ustadz besar loh, ente itu ustadz kecil, tahu apa? Enggak. Lihat Ibnu Mubarak, dinasehati, diingatkan sama Imam Makhlad, beliau merespon dengan respon yang positif. Karena memang kita perlu untuk saling mengingatkan. Antara satu pondok dengan pondok yang lainnya melihat apa kelebihannya di sana, kekurangannya di sini apa, yang kekurangan diperbaiki, mengambil kelebihan yang ada di pondok yang lain, lembaga yang lain, apa kira-kira yang kurang dari pondok kita, apa yang lebih dari pondok kita tularkan kelebihannya, kita perbaiki kekurangannya. Begitu seharusnya antara satu ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lainnya. Nah, wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Qala Malikun kanat ummi tu'ammimuni fadaqulu li idhab ila Rabi'ata ta'ni ibna Abi Abdurrahmana faqiha ahli al-Madinati fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. ini prakteknya ya, bagaimana kok Imam Malik bisa menjadi ulama besar seperti itu. Ternyata faktor dari orang tuanya, terutama ibunya, itu sangat dominan. Sangat dominan. Qala Malikun, Imam Malik bercerita, kanat ummi tu'ammimuni. Ibuku, kata Imam Malik, sebelum aku berangkat belajar, itu memakaikan imamah. Apa imamah? Sorban di kepalaku. Jadi Imam Malik itu salah satu imam yang kalau ngajar, itu beliau akan memperhatikan penampilannya sebaik mungkin. Ketika ditanya kenapa? Karena saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Karena saya akan menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, maka saya harus menyesuaikan penampilan saya dengan kemuliaan apa yang akan saya sampaikan. Jadi bukan karena nyombong merek baru gitu ya. Bukan. Tapi karena saya ini mau menyampaikan sesuatu yang berharga, yang mulia, maka pakaian saya harus cocok dengan apa yang akan saya sampaikan. Ternyata Imam Malik punya perilaku seperti itu, kebiasaan seperti itu, karena ibunya, setiap Imam Malik mau berangkat ngaji, mau berangkat belajar, itu mempersiapkan Imam Malik dengan pakaian yang terbagus yang dimilikinya. Dengan penampilan yang terbaik yang bisa diberikan oleh ibunya. Wa taqulu li, enggak cuma penampilan aja yang diperhatikan, ibunya juga pesan sama anaknya. Idhab ila Rabi'ah. Nak, kamu sekarang belajar sama Rabi'ah. Siapa? Rabi'ah. Siapa itu Rabi'ah? Ibnu Abi Abdurrahman. Rabi'ah itu adalah Ibnu Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Faqiha ahlil Madinati fi zamanihi. Ahlinya fikih di zaman itu. Berarti di atasnya Imam Malik atau di bawahnya Imam Malik? Di atasnya lah. Imam Malik itu kan ulamanya Madinah.
Ketika beliau masih kecil, belajarnya sama siapa? Imam Rabi'ah. Apa pesan ibunya ketika Imam Malik akan berangkat ke sana? Kamu sekarang pergi ke tempatnya, ke majelisnya Imam Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adab dari gurumu itu sebelum engkau belajar ilmu dari dia. Pelajari adab sebelum engkau pelajari ilmu. Itu nasihat ibu. Dan itu teringat benar di dalam jiwa, hati, pikirannya Imam Malik. Hadir di majelis yang diperhatikan gurunya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara ngajar, bagaimana bersikap dengan murid-muridnya, bagaimana guru ini bersikap dengan ulama yang lainnya. Jadi menjadi guru berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Karena menjadi guru itu bukan hanya dilihat ilmunya, tapi dilihat apanya? Adabnya. Maka tidak heran kalau ada murid kata-katanya kotor. Kenapa? Karena gurunya juga kata-katanya kotor. Tadi Anda sudah sampaikan. Bayangkan di majelis taklim, disiarin, bayangkan. Live. Yang keluar apa tadi? Apa tadi yang keluar? Kebun binatang, kotoran manusia, kata-kata jorok, itu yang keluar live, direkam, disiarin, murid-muridnya dengerin. Kira-kira muridnya nanti ketika dia jadi guru, yang keluar apa? Ya sama seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi menjadi guru itu gak gampang. Guru, kata orang Jawa apa? Guru, apa kata orang Jawa? Ru apa? Ditiru. Guru itu kata orang Jawa harus orang yang bisa digugu. Digugu itu apa sih? Digugu itu dipercaya. Ditiru, apa ditiru? Bisa dicontoh. Apa yang dicontoh? Adabnya, perilakunya. Itu beratnya jadi guru. Jadi guru itu modalnya bukan hanya sekedar ijazah. Oh, Ana sudah punya gelar. Ya, apa gelarnya? LC, apalagi MA, apalagi doktor, apalagi PhD, apalagi profesor. Ya. Guru itu modalnya bukan itu sebagai utamanya. Tapi modalnya adalah bagaimana dia bisa digugu. Apa tadi digugu? Dipercaya kalau ngomong, bukan esok kedelai sore tempe, ya. Atau esok tempe sore kedelai. Paham kan teman ini? Ngomongnya nggak mencela-mencele, ya. Ngomongnya nggak mencela-mencele, konsisten dengan apa yang disampaikan. Ya. Guru itu adalah orang yang bisa digugu, dipercaya omongannya, ditiru perilakunya, cara ngomongnya, cara bicaranya, adabnya, etikanya, ibadahnya. Berat menjadi guru. Ya. Dan Imam Rabi'ah memang betul-betul guru. Bisa digugu dan bisa ditiru. Makanya ibunya Imam Malik, beliau berpesan kepada Imam Malik, "Nak, kamu berangkat ke sana. Belajar adab dari beliau sebelum engkau belajar ilmu darinya." Jadilah sosok imamu ahlil Madinah, imamu daril hijrah, al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Nah, wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri ilma bi tadyi'il adabi asrafal laysu bin Sa'din rahimallahu ala ashabil hadisi far'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi famadha yaqulu al-laythu law ra'a hala kathirin minat tullabil ilmi fi hadha min tullabil ilmi fi hadzal asri. Inilah jawabannya. Kenapa ada santri sudah mondok bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, pulang-pulang dari mondok 6 tahun, 10 tahun, 70 tahun, itu kayak nggak ada bekas
bekas mondoknya. Kayak nggak ada bekas mondoknya. Sholat aja harus dibangunin sama orang tuanya. Sholat 5 waktu, fardu ain, harus dibangunin, harus didorong-dorong, harus ditarik-tarik. Loh, selama ini itu belajar apa di pondok? Dipanggil sama orang tuanya, nggak jawab, lagi sibuk mainan apa? HP. Loh, selama ini itu belajar apa di pondok? Kenapa bisa jadi kayak gini? Apa kata beliau? Fa inna ma hurima katsirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Kenapa banyak murid di zaman ini gagal mendapatkan ilmu? Karena mereka kurang adab. Gara-gara kurang adab ini banyak orang yang gagal mondok. Banyak orang yang gagal untuk mendapatkan ilmu syar'i gara-gara kurang adab. Dicontohkan di sini, Ashraf al-Laythu ibnu Sa'din, seorang ulama hadis, seorang ulama fikih, Al-Imam Layth ibnu Sa'ad. Beliau suatu hari ngelihat ala ashabil hadis, santri-santri yang lagi belajar hadis. Ya, santri-santri lagi belajar hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Beliau lihat ini anak-anak ini nggak pantas banget sih perilakunya. Katanya santri belajar hadis, tapi cara jalannya kayak gitu, cara ngobrolnya kayak gitu. Kalau sekarang pakaiannya kayak gitu. Ya, ada santri pakaiannya, celananya sempit banget, street. Jadi kalau mau ngelepas aja kesusahan. Harus minta tolong temannya, tolong dong. Saking apanya? Saking sempitnya. Ini santri apa preman di pinggir jalan ini? Ya. Baru pulang sebentar, balik-balik ke pondok, cukurannya sudah bikin jalan kutu di sini. Ya, jalan tol buat kutu. Ya. Sini juga sini. Kutunya banyak jadi kasih jalan tol banyak gitu. Ini santri apa anak pang di pinggir jalan ini? Ya. Tapi bukan seperti itu yang dilihat sama Layth. Ini parah banget kalau yang itu. Yang dilihat sama Layth mungkin ya ada orang anak-anak belajar hadis bercanda tapi berlebihan mungkin, itu yang dilihat. Atau seperti yang nanti akan kita baca, ada orang misalnya santri misalnya bawa kitab, narohnya itu dilempar gitu. Ya. Narohnya dilempar. Misalnya ini kitabnya ya. Masa anak lempar kitab kan enggak kan ya. Ini misalnya kitabnya sampai kamar ya. Sampai kamar, kemudian di apa namanya raknya di situ, dilemparin kayak gitu. Misal ya, ini contoh aja. Ya, ngelihat, Layth ngelihat ini adabnya kok kayak gini. Begitu melihat seperti itu apa? Mahadha. Apa artinya? Apa ini? Bukan. Mahadha. Apa? Apa-apaan ini? Mahadha, hadha kitabun. Antum lihat konteksnya, ya. Lihat konteksnya, ini lagi ngomongin apa? Ini lagi ngomongin beliau ngelihat perilaku nggak baik, ngomong mahadha. Tentu bukan jawabannya apa ini, tentu terjemahnya bukan apa ini, tapi apa-apaan ini? Mahadha, apa-apaan ini? Antum ila yasirin minal adab ahwaj ila katsirin minal ilm. Kalian itu butuh adab dikit aja, gak usah banyak-banyak ilmu. Bukan berarti ilmu banyak gak penting, tapi kalau ilmu banyak gak ada adabnya, buat apa? Ya, buat apa? Ibu antum, bapak antum, ketika antum pulang nanti, yang akan dilihat itu bukan banyaknya hafalan antum, bukan. Tapi antum nanti ketika di rumah, saat liburan nanti, yang nyuci baju siapa? Itu yang akan dilihat sama orang tua. Masa segede antum ini bajunya dicuciin sama siapa? Sama orang tua. Aib. Aib. Segede antum nih pulang-pulang baju dicuci sama orang tua sama ibu. Aib. Oh Ustaz, gampang kok ada mesin cuci. Justru karena gampang itu kenapa antum gak nyuci sendiri? Ya. Udah gampang banget. Tinggal masukin mesin cuci, antum jemurin, ya. Aib, antum pulang-pulang habis makan, yang nyuci piringnya siapa? Orang tua. Aib. Ya.
Adab itu yang akan dilihat sama orang tua. Main HP, tahu waktu, itu yang akan dilihat sama orang tua. Disuruh sama orang tua, "Le, tolong belikan ini." "Nggih, siap Ibu." Langsung berangkat. Itu yang akan dilihat. Bukan berapa hafalan tasrif antum, bukan berapa hafalan hadis antum, bukan berapa hafalan ayat antum. Yang akan dilihat pertama kali oleh orang tua adalah bagaimana perubahan perilaku antum setelah mondok. Itu yang akan dilihat. Dinasihati sama orang tua, "Nggih, Abi, nggih Umi, siap." Bukan malah membantah, "Wah, kata Ustadz kayak gini, Ibu sih nggak tahu." Ini adabnya di mana? Kasih nasihat sama orang tua diterima. Walaupun mungkin ada yang kurang cocok, suatu saat nanti disampaikan. Bukan saat itu juga dibantah. Kasihan. Ya. Yang akan dilihat adalah adab kita. Apa kata Syekh Utsaimin? "Famadza yaqulul Laits?" Apa yang kira-kira akan diomongkan oleh Al-Laits? "Law ra'a hala katsirin min tulabil ilmi fi hadzal asr." Andaikan beliau sampai ngelihat perilaku banyak santri di zaman ini. Al-Laits itu lagi ngelihat perilaku santri di zaman beliau, abad ketiga, abad keempat Hijriah. Itu masih banyak orang-orang soleh, santri-santri yang soleh-soleh itu masih banyak. Bagaimana kalau beliau sampai ngelihat santri-santri di zaman ini, nggak tahu apa yang akan beliau ucapkan. Maka mari kita perbaiki adab kita, karena dengan adab itu kita akan mendapatkan ilmu secara maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.